Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu hari ini. Kami datang untuk merenungkan firman-Mu, khususnya tentang janji upah bagi mereka yang tekun dalam iman dan pelayanan. Tolonglah buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti bahwa ketekunan kami tidak akan sia-sia di hadapan-Mu. Berikanlah kami semangat baru untuk terus maju, sebab upah yang mulia menanti kami di akhir perjalanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, betapa sering kita mendambakan berkat dan juga janji yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kita bersemangat di awal perjalanan iman, memimpikan suatu kemenangan, kita memiliki hidup dengan terobosan yang baru. Namun mari kita jujur, di antara impian dan penggenapan janji Tuhan itu, seringkali terbentang jalan yang sangat panjang, jalan yang penuh tantangan, bahkan terasa melelahkan dalam menjalani hidup ini. Di titik inilah banyak orang mulai goyah dalam imannya. Lelah menanti janji Tuhan dinyatakan terjadi dalam hidupnya, dan akhirnya orang ini menyerah dalam kekalahan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting dan yang tidak terbantahkan dalam kerajaan Allah, yaitu upah menanti mereka yang tekun. Kita tidak hanya berharap, tetapi kita harus terus bertindak. Alkitab mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan dalam konteks meraih janji Tuhan inilah, perbuatan itu adalah ketekunan. Ketekunan itu bukan pilihan, melainkan syarat yang mutlak. Ini adalah kunci yang dapat membuka pintu bagi penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tanpa ketekunan, janji Tuhan akan tetap menjadi janji di kejauhan di sana, tidak dapat terjadi dalam hidup kita. Marilah kita selidiki mengapa ketekunan itu begitu penting dan bagaimana kita bisa menjadikan ketekunan itu salah satu nafas dalam setiap langkah iman kita. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, mari kita merenungkan sebuah kebenaran yang mendasar dalam perjalanan iman kita, yang tertulis dengan jelas dalam kitab Ibrani. Ayat ini bukan sekedar nasihat, melainkan sebuah formula ilahi. Ketekunan adalah kunci mutlak untuk menerima janji-janji Allah. Ketekunan dalam hidup kebenaran Tuhan. Bayangkan sebuah lomba lari maraton. Garis start mungkin sangat ramai dengan semangat yang membara bagi pesertanya. Namun garis finish hanya disambut oleh mereka yang memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari kecepatan di awal waktu start lari, yaitu ketekunan. Demikian pula dalam perlombaan iman kita. Banyak yang memulai dengan sukacita yang meluap-luap, sukacita yang besar. Tetapi hanya bagi mereka yang tekun, yang dapat menyentuh garis finish
dan menerima mahkota atas janji-janji Tuhan terjadi dan digenapi dalam hidup mereka. Penulis Ibrani menyampaikan pesan ini kepada orang-orang percaya yang saat itu sedang menghadapi masa-masa sulit, godaan untuk kembali kepada cara hidup mereka yang lama, dan ujian yang mengancam yang dapat memadamkan api semangat iman mereka. Mereka sama seperti kita saat ini, memerlukan suatu kekuatan untuk tidak menyerah di tengah perjalanan hidup kita. Kita tetap bersemangat hidup dalam kebenaran Tuhan, meskipun hidup ini tidak mudah. Dan kekuatan itu bernama ketekunan. Saudaraku, ketekunan adalah jembatan antara kehendak dan juga janji Tuhan. Ayat ini menyusun suatu perjalanan iman menjadi 3 langkah yang saling berkaitan. Yang pertama, melakukan kehendak Allah. Frasa yang berkata, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ini adalah tugas kita. Ini adalah bagian kita. Kita dipanggil untuk menjadi hidup benar, untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan menaati semua perintah-perintah Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memerlukan ketekunan. Frasa yang berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan adalah syarat yang mutlak, suatu tenaga penggerak yang kita butuhkan saat melakukan kehendak Tuhan. Yang terasa berat, mungkin bagi orang terasa begitu membosankan atau bahkan terasa menyakitkan. Yang ketiga, memperoleh apa yang dijanjikan. Frasa yang berkata, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini adalah hasilnya. Upah yang pasti bagi mereka yang tekun, bagi mereka yang setia sampai akhir kehidupan. Saudaraku, perhatikanlah urutannya. Tidak dikatakan lakukan kehendak Allah dan seketika itu juga kamu mendapatkan janji. Tidak begitu, saudaraku. Ada jeda di tengahnya. Sebuah proses pemurnian dan pembentukan karakter kita yang hanya bisa dilewati dengan ketekunan. Ketekunan adalah jembatan yang menghubungkan ketaatan kita hari ini dengan janji-janji penggenapan di hari esok atau di masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita memerlukan ketekunan? Karena hidup kekristenan bukanlah jalan pintas yang mulus. Kekristenan adalah jalan pendakian yang seringkali berbatu, berkelok-kelok, dan menuntut pengorbanan. Ketekunan diperlukan saat doa terasa kering dan seolah-olah tidak dijawab. Tapi kita akan terus berdoa dengan tekun. Melakukan kebenaran malah mendatangkan cemoohan atau kerugian bagi kita. Tapi kita akan terus melakukan kebenaran. Godaan datang silih berganti, berulang kali menguji kekuatan iman kita. Tetapi kita akan terus tekun hidup dalam kebenaran Tuhan. Penantian akan janji yang terasa begitu lama dan keputusasaan mulai merayapi hati kita. Kita akan terus tekun, terus berharap pada janji-janji Allah. Ketekunan mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika perasaan kita meragukannya.
Ketekunan mengajarkan kita untuk terus menabur kebaikan meskipun kita belum melihat hasil yang nyata dari apa yang sudah kita tabur. Ketekunan adalah kesetiaan yang tidak tergoyahkan, sebuah keputusan harian untuk tetap berada di dalam jalur kebenaran Allah, apapun tantangannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada upah dijanjikan bagi yang tekun. Apa janji yang dimaksud dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 ini? Tentu saja itu termasuk janji keselamatan kekal dan juga mahkota kehidupan. Tetapi juga mencakup janji-janji Allah yang relevan dalam hidup kita sekarang ini, yaitu janji damai sejahtera di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi, janji kekuatan untuk dapat dimampukan menghadapi kesulitan hidup, janji kebutuhan kita dalam menjalani hidup ini, dan janji tentang karakter kita yang diubahkan. Setiap kesulitan yang kita lalui dengan ketekunan sebenarnya sedang membentuk kita menjadi suatu pribadi yang dapat layak menerima dan dapat memelihara janji ilahi tersebut. Allah tidak hanya ingin memberikan janji-janjinya, tetapi juga ingin membentuk kita menjadi suatu wadah yang dapat menerima janji-janji itu dipenuhi dan dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, jika saat ini Anda merasa lelah, merasa ingin menyerah, atau meragukan tentang janji Tuhan, karena penantian panjang yang sudah saudara lalui, ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 yang sudah kita baca. Jangan biarkan semangat Anda menjadi padam. Jangan lepaskan sauh iman Anda. Meskipun saat ini bahtera kehidupan kita sedang di atas samudera yang sedang dilanda badai sekalipun. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Hari ini mari kita perbarui iman kita untuk tekun dalam setiap aspek hidup. Tekun dalam berdoa, tekun dalam melayani, tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, tekun dalam mengasihi sesama kita. Ketekunan itu bukan sekedar kita diam saja, pasif, menunggu, melainkan bertahan sambil terus melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Marilah kita yakin upah menanti mereka yang teguh, yang tekun ketika telah melakukan kehendak Allah dengan setia dan dengan ketekunan yang tidak tergoyahkan. Kita pasti akan memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan ini yang mengingatkan kami akan pentingnya ketekunan. Kami sadar seringkali jalan mengikuti Engkau tidak mudah, penuh tantangan dan godaan untuk kami menjadi menyerah. Tuhan, kami mohon kuatkanlah hati dan roh kami. Tanamkanlah diri kami ketekunan yang teguh. Biarlah kami tidak mudah putus asa saat harus menunggu atau saat menghadapi kesulitan, melainkan tetap setia melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk tetap berjalan meskipun lambat, agar pada akhirnya setelah kami menyelesaikan tugas yang Engkau berikan, kami layak dan pantas menerima segala janji indah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu agar engkau dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.